Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa santri Brang Wetan dimanapun Anda berada. Untuk sesi yang kali ini para pemirsa, kita mau menguak yaitu asal muasal asal usul baritan pemirsa yang sudah membudaya di lingkungan kita, khususnya yang ada di Pulau Jawa atau khususnya juga yang lebih kecil lagi di di Kabupaten Banyuwangi ini pemirsa, yang sudah sangat booming. Dari mana sih sebenarnya asal muasal budaya baritan, yaitu selamatan memakai kotak takir yang dikasih jalur kuning berada di perempatan ataupun di pertigaan jalan ketika menjelang hari tahun baru Islam atau tahun baru Islam atau 1 Muharram, itu 1 Syuro lah begitu pemirsa. Dari budaya yang turun-temurun itu belum ketemu asal usulnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Sedikit sekali yang sudah tertulis di informasi yang sudah terus diinformasi di masyarakat. Malam ini pemirsa kita menguak sebenarnya dari mana asal usul baritan. Baiklah pemirsa, kita langsung proses mediasi. Mediator siap. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin saya minta tolong hadirkan gaib yang mengetahui atau yang daripada dulunya itu mengetahui proses terjadinya asal muasal asal usul daripada terjadinya baritan. Hadir malaikat Allah. Masuk sallallahu alaihi sinkron sallallahu alaihi wasallam. Kata mediator sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, kita suaranya sinkron, bisa bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk tenang, merasakan sejuk dingin di majelis ini. Sallallahu alaihi wasallam, sejuk tenang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Selamat malam. Bangsa apa nih? Bangsa siluman. Siluman apa? Siluman ular. Siluman ular? Ya, berbadan manusia. Ular. Badanmu manusia, kepalamu manusia. Benar. Tapi ekormu ular, begitu. Benar sekali. Ada apa kamu memanggil saya? Saya ada perlu. Kamu tadi dari mana asalnya? Siluman ular dari mana asalnya? Saya penjaga. Penjaga apa? Hutan apa? Hutan Banyuwangi. Penjaga hutan Banyuwangi. Hutan mana? Yang jelas. Hanya bisa kata jujur. Allahu tidak bisa bohong. Contoh malaikat. Hutan Banyuwangi mana? Wilayah sini. Wilayah sini. Ya wilayah sini itu wilayah mana yang jelas? Ya di wilayah dekat sini. Di sini nggak ada hutan, jauh di sana hutannya. Iya, dulunya kan hutan. Dulunya hutan, sekarang jadi apa? Sekarang jadi permukiman. Jadi permukiman. Kamu bangsa siluman ular. Kamu dulunya bangsa apa? Saya bangsa roh dulu sebelumnya. Kamu bangsa roh. Kok bisa jadi kayak ular, siluman ular? Kamu berbuat apa? Saya serakah. Serakah. Akhirnya kok jadi ular begini, orang serakah? Iya. Saya dulu serakah pada masa hidup saya. Sekarang saya dihukum menjadi seperti ini. Contohnya serakah apa? Saya dulu sering mengkhianati orang. Kamu jadi apa?
Lu jadi apa? Saya jadi prajurit kerajaan. Jadi prajurit kerajaan. Benar. Oh, Prajurit kerajaan Belambangan. prajurit kerajaan Belambangan. Benar. Kok kamu serakah apa maksudnya? Saya suka mengkhianati, merampas hak-hak rakyat. Oh, kamu begitu ngerampas hanya rakyat, kamu ambil. Oh, jadi kamu dulu pasukan juga. Benar. Dari sekarang jadi siluman ular. Ya. Kamu tahu itu asal muasal usul baritan itu ngerti tak kamu? Tahu nggak itu? Ya. Bagaimana cerita menurutmu? Dulu Kapan? Dulu sangat lama. Iya, sangat lama. Di zamannya apa? Di zaman penjajahan. Di zaman penjajahan. Benar. Oh, zaman penjajahan lo lama kan? Ya, penjajahan masa-masa awal. 1700-an. Di masa-masa awal penjajahan. Nah, terus kenapa? Dulu wilayah sini masih hutan. Oh, dulu wilayah sini masih hutan. Benar sekali. Terus? Dulu wilayah Banyuwangi terutama terkenal dengan keangkerannya. Angker dulu Banyuwangi karena banyak hutannya. Terus? Banyak bangsa-bangsa siluman yang tinggal di hutan Banyuwangi. Terus? Ada penduduk dari wilayah barat masuk ke wilayah tanah Belambangan. Orang barat. Penduduk wilayah barat. Pribumi juga. Benar. Oh, sana dari wilayah barat sana. Benar sekali. Masuk wilayah sini. Karena dulu hutan Banyuwangi banyak sekali dihuni oleh bangsa-bangsa siluman. Terus? Bangsa-bangsa kami marah, semarah-marahnya. Bangsamu marah? Ya. Jadi bangsa siluman marah begitu? Benar. Bangsa jin-jin fasik itu marah? Ya, karena terusik tempat tinggal kami. Terusik dari pendatang-pendatang itu? Pendatang-pendatang baru. Bangsa manusia? Benar. Waktu masih babat alas sini Banyuwangi. Terus gimana? Bangsa-bangsa siluman ya mengirimkan sebuah penyakit yang sangat mematikan. Berarti bangsamu mengirimkan penyakit kepada bangsa manusia? Benar. Mengirimkan penyakit, semua bangsa siluman masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada penduduk bangsa manusia sangat ganas. Terus mematikan. Terus sekali masuk, sorenya langsung kami bawa. Meninggal sudah orang itu. Oh gitu. Rohnya rusuk mah. Kami bawakan seret. Begitu. Benar. Oh, kalau dulu katanya kalau bangsa manusia namanya Pagebluk itu. Ya, bangsa manusia menyebutnya dengan Pagebluk. Ya, itu. Oh, begitu. Benar sekali. Terus itulah bangsamu ternyata menurutmu. Ya. Tadi meninggal itu kamu bawa roh sukma mereka keluar. Benar dari tawananmu begitu. Ya. Jadi gara-gara itu. Nah terus itu bagaimana itu? Mereka kok sampai sekarang itu kok ada takiran itu bagaimana ceritanya? Ya, dulu orang Jawa terutama yang masuk ke sini. Ada salah satu orang itu bukan sembarangan orang. Itu orang bukan sembarang orang. Benar. Terus
punya kesaktian tingkat tinggi. Sakti orangnya. Iya, punya kesaktian tingkat tinggi. Bagaimana cara untuk mengatasi selesainya bala penyakit yang sudah merajalela. Terus sehingga orang itu mengadakan upacara. Terus Upacara penolak bala. Upacara penolak bala. Benar sekali. Upacaranya seperti apa? Setiap wilayah berbeda bencana. Ngadakan selamatan supaya selamat dari bala dan bencana. Benar sekali. Saya tinggal di hutan di lereng utara. Saya terbuat sangat sejauh sana. Begitu ceritanya. Jadi ternyata waktu itu gara-gara ada Pak Geblok yang kamu timbulkan itu, karena rasa tidak terima, saya ulas lagi ya pemirsa dari ini. Kemudian ada orang sakti yang membantu masyarakat. Kemudian masyarakat tersebut melakukan sebuah ritual atau upacara selamatan yang tujuannya adalah untuk mengusir para bala ini, Pak Geblok ini. Nah ternyata itu masih dibantu oleh para iblis yang keilmuannya mungkin tidak bersenat para pemirsa. Begitu. Benar sekali. Terus kalau sekarang ini kayak gini, selamatan kayak gini, bangsamu takut enggak kalau sekarang ini ada orang selamatan ini kayak gini, simbolis kayak gini, misalkan buat takir di perempatan, kamu bangsamu takut enggak sebenarnya? Takut kenapa? Tapi waktu itu kok takut kenapa? Beda orangnya. Orangnya sudah berbeda. Sudah berbeda Kalau dulu yang doa-doa menggunakan mantra-mantra itu adalah orang sakti. Jadi punya kesaktian tingkat tinggi sehingga bisa mengusir dari bangsa-bangsa kami. Jadi dulu yang bantu jabat-jabi mantra itu orang sakti. Benar sekali. Tapi kalau sekarang pakai doa-doa begini yang diucapkan di biasa begini, doa-doa, kamu takut enggak? Takut bagaimana? Enggak takut berarti kamu? Saya tidak takut sama orang-orang sekarang. Jadi bagimu ini hal yang dilakukan sampai sekarang ini malah sekarang nggak berefek apa-apa ya? Tidak. Terus kamu kalau ada orang begitu, misalkan ada orang selamatan di perempatan, kamu ganggu nggak? Apa ngapain kamu? Yang kamu lihat apa sekarang? Orang-orang itu sudah disesatkan oleh iblis. Begitu. Benar sekali. Tinggal nunggu waktunya saja. Makanan yang disajikan di perempatan jalan sudah terkotori. Terkotori oleh apa? Bangsa-bangsa gaib menimbulkan kotoran-kotoran di situ, akan menimbulkan penyakit baru. Jadi nggak tambah baik, tambah buruk ya? Benar sekali. Kalau semisal itu acaranya di tempat seperti kami ya, beragama Islam di musola, lebih baik menurut pandanganmu itu yang kamu lihat apa? Baik mana? Di situ apa di dalam tempat-tempat ibadah musola kayak kita itu muslim? Apa yang kamu lihat? Ya, memang benar. Karena manusia sekarang tidak akan mudah untuk dipengaruhi karena sudah tercemar oleh iblis. Jadi begitu. Benar. Dengan dalih mempertahankan budaya. Makanya kalau di sini saya nggak setujunya saya di lingkungan sini di musola sana kalau mau berdoa, mau kenduri, kan tempatnya bersih. Ya, tinggal niatan apa. Nah begitu. Ya. Niatnya ya makan-makan bersama. Kalau niatnya beda, tidak akan berdampak. Tidak berdampak. Niatnya ya
masih berlanjut. Gitu. Benar. Kalau dengan sedekah bagaimana? Bagaimana kalau dengan sedekah? Kalau orang muslim kan diajarin untuk menolak bala itu sedekah. Kamu bisa enggak nyakiti orang yang banyak sedekah? Sedekah itu apa? Sedekah itu ngasihkan sesuatu hal kepada fakir miskin, anak yatim piatu, membahagiakan mereka, itu sedekah. Mengurangi mengambil daripada harta kita diberikan kepada mereka. Bagaimana menurutmu kalau yang itu yang kamu ketahui sedekah? Itu bukan kapasitas saya untuk berbicara seperti itu. Bukan urusannya. Ya udahlah, wes berarti penyebabnya itu dulu adanya namanya itu takiran atau adanya apa namanya taritan. Ya, taritan orang sini menyebutnya. Begitu saya katanya begini dulunya karena memang benar secara sejarah katanya ada Pak Goblok dulu. Ternyata Pak Goblok itu ditumbuhkan oleh bangsa-bangsa Suman yang tidak menerima karena wilayahnya mau berarti diambil alih atau difungsikan oleh bangsa manusia yang baru dari barat masuk ke wilayah Banyuwangi. Begitu ya tadi ya? Benar sekali. Terutama di bulan Suro. benar. Kenapa kok nyerangnya di bulan Suro itu waktu itu? Karena di bulan Suro dipercaya dan diyakini Kenapa? Diyakini apa? oleh orang-orang terdahulu Iya. untuk mengasah keilmuan sehingga bangsa-bangsa kami kuat. Loh, kuatnya dari mana kamu? Ya karena dapat asupan energi Dari mana? dari orang-orang itu. Orang itu mana maksudnya? Orang-orang yang punya kesaktian itu Oh, gitu. otomatis orang-orang yang punya kesaktian itu mengadakan Ritual. ritual. Kamu jadi kuat. Benar Kamu sekali. terus akhirnya nyerang masyarakat. Itu ceritanya. Ya, karena kami menyerang karena kami tidak suka wilayah tempat tinggal kami dihuni oleh pendatang-pendatang asing. Ya sudah, guys, cukup ya. Terima kasih kamu sudah mau hadir, mau sedikit cerita. Itu tadi Bung bisa katanya begitu. Sampai mau tobat enggak ini mau di sini, saya di majelis ini. Tahu ini majelisnya siapa? Kamu ini jamaahnya beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Kamu tunduk udah sama beliau udah. Ya, saya tunduk. Tunduk ikatannya dengan Raja Muazzaz terputus. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kayak mau ngawap kalau mahfuz. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap bertobat. Ya. Ikuti saya. Dengarkan kata-kata saya dengan baik-baik kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi Rabbi min kulli dzanbin min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iman Islam masuk. Ini syariat agak tidak nasdaq yang masuk. Sallallahu ala Muhammad. Judmu berubah. Mulai seperti manusia bersih semua. Sisi-sisinya bersih semua. Pakai baju musuh yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Terus tanggal apa terus tidak ada pergi awal bertambah. Terima kasih Ya, sama-sama. sudah menyelamatkan saya. Ya. Murai panjenengan berapa? Sudah ratusan tahun. Atas yang silam ya. Iya. Dulu pengamal keilmuan. Benar. Akhirnya meninggal jadi siluman ular begitu ya. Iya. Akhirnya juga musuhnya ganggu manusia lagi ya, jangan itu ya.
berputar-putar di situ ya. benar sekali. Sekarang sudah enak ya. Itu Iya. amaliannya dijalankan, sholat seperti biasa, seperti bangsa manusia, sholat apa semuanya rukun Islam itu dijalankan ya. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, siap. Siap. Mau tinggal di mana? Di sini saja. Di kumpul yang lain saja dulu sana ya. Ya. Ya sudah, terima kasih. Tapi ada yang mau ditambahkan nggak ceritanya tadi? Ada? Sudah. Sudah. Nah ini saya mau tanya, kayak di bangsa manusia tetap melakukan ritual budaya kayak gitu, tetap aja sebenarnya bangsamu tetap melakukan apa ya, mengambil dari banyak kesempatan. Iya. Ya, yang mengambil adalah tentara-tentaranya iblis. Tentara-tentaranya iblis. Iya, benar. Jadi kalau makanan ditaruh di tempat seperti itu malah kotor sebenarnya ya. Iya. Nanti kotoran-kotoran itu akan dimakan oleh manusia. Kotoran-kotoran mereka dimakan Masuk ke dalam tubuh manusia. jadi penyakit malah. Akan timbul terjadinya penyakit yang sangat Baiklah begitu. Ya itu pemirsa, karena memang sebenarnya dari budaya tersebut itu tidak mendasar, makanya kan itu ternyata ada ya hal-hal yang negatif juga dari hal semacam itu apabila terus dilakukan pemirsa. Boleh dipercaya, boleh tidak para pemirsa, itu hak masing-masing dari panjenengan sendiri. Mau tetap melakukan hal demikian ataukah merubahnya melalui misalkan bersedekah, memberikan sedekah kepada anak yatim atau fakir miskin, atau acara mengundang acara makan-makan di tempat yang sangat baik, bagus seperti di musola atau di masjid, begitu saya rasa itu akan lebih bijaksana pemirsa. Iya. Ya sudah, terima kasih atas kehadirannya tadi ya. Moga saya aturkan untuk pamit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari jasa mediator. Ras kembali, syuk semua yang keluar masuk. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Fresh kembali sadar sebelumnya. Nah itu tadi pemirsa, ketika dialog kita dengan goib yang ada yang tidak ada masalah daripada asal-muasal dari tanah. Nah itu boleh panjenengan percayai, boleh tidak, silakan sesuai dengan sudut pandang panjenengan masing-masing. Kami di sini karena tidak mewakili dari kebenaran yang hak, karena kebenaran yang hak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.